Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini tanggal 18 Agustus 2021, saya Marsalina Novian Cemanu akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 6 Kota Kupang. Nomor ujian saya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang sakit kok? Tidak ada ya. Semua sehat-sehat saja kan? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Dan untuk doa pembelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan satu orang di antara kalian secara sukarela untuk memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Puji syukur karena Engkau telah hadiratmu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan rumah kami masing-masing hingga sampai di sekolah dengan keadaan kami. Sekarang tiba saatnya kami akan memulai KBM. Mari Engkau berkati itu peserta agar pelajaran ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga ibu guru yang mengajar kami Tuhan. Ini doa dan harapan kami dan penyesalan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih lagi. Silakan dulu. Oke. Kalau materi kali lalu itu kita belajarnya tentang konsep nilai mutlak ya. Kita belajarnya tentang nilai mutlak. Maka hari ini kita belajarnya itu tentang persamaan nilai mutlak. Oke, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kalian harus mengisikan daftar hadirnya ya. Ibu sudah mengirimkan linknya. Ini link absennya. Isikan supaya sebentar Ibu bisa cek kehadiran kalian hari ini. Materi pembelajarannya juga sudah Ibu kirim. Nanti kalian lihat di dalam Google Classroom-nya. Ini kode Google Classroom-nya. Materi kemarin sudah Ibu kirimkan di WA group juga. Dan ini juga ada buku paketnya, Ibu bagikan. Nanti boleh kalian buka Google-nya untuk cari referensi lain, materi tentang persamaan nilai mutlak. Jadi referensinya jangan hanya dari satu buku. Kalau yang ini kan kita pakai buku dari Kemendikbud ya. Nanti sambil pembelajarannya berlangsung, kalian boleh searching di Google untuk cari materi tentang persamaan nilai mutlak. Oke, sudah lihat materinya? Oke, untuk materi tentang persamaan nilai mutlak, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini. Beberapa di antaranya, yang pertama, menjelaskan. Kalian harus bisa menjelaskan konsep persamaan nilai mutlak dengan benar ya. Kemudian kalian harus bisa merancang suatu persamaan nilai mutlak yang berkaitan dengan suatu masalah kontekstual. Dan kalian juga harus bisa menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Untuk persamaan nilai mutlak ini, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kalian harus kembali mengingat materi yang ada kaitannya dengan persamaan nilai mutlak. Artinya materi prasyaratnya, yaitu menyangkut persamaan linear satu variabel. Jadi, karena di dalam persamaan nilai mutlak itu nanti ada beberapa bentuk penyelesaian yang melibatkan persamaan linear satu variabel. Masih ingat kok materi tentang persamaan linear satu variabel? Ibu kasih contoh ya. Oke. 2x sama dengan 4. Ini berapa variabel? Satu saja ya, karena cuma x saja toh. Kalau misalnya ada x, ada y, berarti itu sudah dua variabel. Untuk menghilangkan duanya kita harus membagikan 2x dengan berapa? 2. Dengan 2. Sehingga diperoleh, kalau ruas kiri kalian bagi dengan 2, ruas kanan juga harus dibagi dengan 2. Jadi perlakuan yang dibuat
pada ruas kiri, perlakuan yang sama harus dilakukan pada ruas kanan. Berarti yang di sini 4-nya juga harus dibagi 2. Sehingga hasilnya 2x bagi 2 sama dengan x, ruas sebelahnya menjadi 2. Sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan 2. Paham kan? Paham. Oke. Atau contoh yang lain. Misalnya seperti ini. X tambah 3 sama dengan 6. Di ruas sebelah sini ada x tambah 3. Di ruas sebelah sini ada 6. Kamu harus mencari nilai x-nya kan? Berarti kamu harus menghilangkan semua nilai lain selain nilai x. Maka supaya nilai angka 3-nya habis, kamu harus jumlahkan atau kurangkan dengan berapa? Dengan berapa? Min 3 ya. Atau tambahkan dengan negatif 3, sama artinya dengan kau kurangkan dengan angka 3. Jadi kau bisa tulis x tambah 3 kurang 3. Sehingga ini menjadi 6 kurang 3. Sudah paham Pak? Sudah. Kalau operasinya kalian sudah paham, supaya kita bisa lanjut lagi. Ibu lihat dulu daftar hadirnya. Berapa orang yang hadir? 8 ya. Oke. Tentang materi persamaan nilai mutlaknya. Masih ingat apa materi kali lalu? Konsep nilai mutlak yang sudah kalian pelajari kali lalu? Konsep nilai mutlaknya, mutlak x sama dengan x, untuk x sama dengan x lebih besar sama dengan 0. Kemudian sama dengan negatif x, untuk x kurang dari 0-nya. Maka dari konsep nilai mutlak yang kalian pelajari minggu kemarin, kalian silahkan lihat persamaan bentuk persamaan nilai mutlaknya. Bentuk persamaan nilai mutlaknya negatif 5 kali mutlak x kurang 7 tambah 2 sama dengan negatif 13. Disitu dia bilang bahwa kita isolasikan nilai mutlak duluan, yaitu membuat simbol nilai mutlak berada pada satu ruas, sedangkan suku-suku lain kita letakkan di ruas lain. Sama seperti yang ini, kita upayakan sedemikian sehingga di satu ruas hanya x sendiri dan di satu ruas ada nilai lain ya. Sehingga di situ yang pertama kita harus hilangkan ada positif 2 dan negatif 5. Positif 2-nya supaya bisa hilang kita jumlahkan dengan berapa? Kita jumlahkan dengan negatif 2. Kita tambahkan dengan min 2. Sehingga ruas kiri kita tambahin 2, berarti 2 kurang 2 0 kan? Tersisa min 5 kali mutlak x kurang 7. Ruas sebelahnya dari tadi min 13 kita jumlahkan dengan negatif 2 sehingga dia menjadi negatif 15. Sehingga dia menjadi seperti itu. Kemudian yang masih ada apa? Negatif 5-nya kan? Negatif 5-nya bagaimana? Kita upayakan supaya negatif 5-nya tidak ada. Berarti kita bagi atau kurang atau jumlah? Bagi dengan berapa? Dengan negatif 5 atau 5? Negatif 5 ya. Supaya negatif 5 kali mutlak x kurang 7 dibagi dengan negatif 5, tersisanya menjadi mutlak x kurang 7. Ruas kiri kita bagi negatif 5, ruas sebelahnya juga kita bagi dengan negatif 5. Sehingga negatif 15 dibagi negatif 5, hasilnya berapa? Positif 3. Dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan nilai mutlak x kurang 7 sama dengan 3. Nah, persamaan ini kita bawa kembali ke dalam konsep nilai mutlak yang kali lalu itu, sehingga diperoleh x kurang 7 sama dengan negatif 3 atau x kurang 7 sama dengan positif 3. Jadi negatif 3 itu
untuk yang lebih kecil 0, dan untuk tiganya untuk lebih besar sama dengan 0. Dari situ kita terapkan cara seperti yang tadi kita cari nilai X ini, supaya kita bisa mendapatkan X-nya berapa, ya kan? X kurang 7 sama dengan negatif 3. Berarti kita hilangkan negatif 7 dengan cara menjumlahkan dengan 7 kan? Sehingga X kurang 7 tambah 7 sama dengan X sendiri. Ruas sebelahnya kita tambah 7. Negatif 3 tambah 7 jadi positif 4. Kemudian yang ruas sebelahnya X kurang 7 sama dengan 3. X kurang 7 kita tambahkan dengan angka 7, berarti 0 kan? Jadi X-nya sendiri jadinya tersisa X, lalu 3 ditambah dengan 7 sama dengan 10. Sehingga nilai X yang diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 10. Dari sini mengerti atau ada yang tidak paham? Sudah mengerti lah? Oke. Kalau tidak paham silakan bertanya. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut untuk masuk dalam penyerapannya. Jadi ibu akan memberikan satu ilustrasi seperti ini. Jadi ini adalah contoh penerapan. Contoh penerapan materi persamaan nilai mutlak. Jadi persamaan nilai mutlak itu juga ada penerapannya. Contohnya seperti ini. Coba satu orang baca. Sungai pada keadaan tertentu mempunyai sifat cepat meluap di musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Diketahui debit air sungai tersebut adalah liter per detik pada cuaca normal dan mengalami perubahan debit sebesar kiliter per detik di cuaca tidak normal. Tunjukkan nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Oke. Ini adalah salah satu contoh penerapan persamaan nilai mutlak. Jadi dikasih contoh misalnya satu sungai dalam kondisi normal, debit airnya disimbolkan dengan P, dan dia mengalami perubahan debit air itu ketika terjadi perubahan cuaca. Jadi ketika musim hujan terjadi, maka dia mengalami peningkatan debit air, ya kan? Atau ketika musim kemarau terjadi, dia mengalami penurunan debit air. Nah, peningkatan dan penurunan debit air ini sudah pasti ada nilainya kan? Nilai peningkatannya dikasih simbol Q saja dulu, supaya kalian memahami proses pengaplikasiannya. Jadi mula-mula debit airnya P. Ketika terjadi peningkatan atau penurunan, maka nilainya disimbolkan dengan Q. Jadi dalam sekian detik terjadi peningkatan debit air sebanyak berapa atau penurunannya sebanyak berapa. Nah, persamaannya itu dapat kita lihat di sini. Nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan kiliter per detik dapat ditunjukkan dengan persamaan mutlak X kurang P sama dengan Q. Q adalah debit air sungai. Dari situ dibuat definisinya, maka mutlak X kurang P sama dengan X kurang P positif ya, jika X lebih besar sama dengan P, dan sama dengan negatif X tambah P jika X lebih kecil atau kurang dari P. Akibatnya mutlak X kurang P sama dengan Q berubah menjadi yang pertama, untuk X lebih besar sama dengan P, X kurang P sama dengan Q, atau X sama dengan P tambah Q. X sama dengan P tambah Q, hal ini berarti atau dia menunjukkan peningkatan maksimum debit air sungai. Jadi peningkatannya di P tambah Q, ya kan? Mula-mulanya X, ketika dia terjadi peningkatan debit air, maka X-nya menjadi P tambah Q.
debit air mula-mula X sama dengan P, ya kan? Ketika terjadi musim hujan, terjadi peningkatan debit air, maka persamaan yang tadi X sama dengan P berubah menjadi X sama dengan P tambah I. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk X lebih kecil P, maka negatif X tambah P sama dengan Q, atau X sama dengan P kurang Q. Jadi X mula-mulanya sama dengan P. Ketika terjadi penurunan debit air disebabkan karena musim kemarau, maka debit airnya berkurang sehingga persamaan yang tadi X-nya sama dengan P berubah menjadi X sama dengan P kurang Q. Paham nggak maksudnya apa? Oke, kalau misalnya kalian masih bingung untuk menggambarkan pengurangan atau penambahan debit air sungai, coba kalian lakukan eksperimen ini ya. Panggil 2 orang di antara kalian. Siapa dengan siapa? Nona yang ini dengan Lady. Silakan. Jadi misalkan ini adalah debit air sungai mula-mula ya. Oke? Ini ibu sudah kasih batasannya di sini. Siapa yang mau pegang ini? Dari sini saja supaya jangan menghalangi teman-teman yang lain. Kamu dari sini. Yang satu pegang yang merah. Oke, jangan dikasih miring, pegang taruh di telapak tangan supaya kelihatan, jangan ditutup. Nah, misalnya debit air mula-mula adalah ini. Ketika terjadi musim hujan, berarti dia penambahan kan? Penambahan debit air. Silakan kau tuang saja suatu kakak, intinya jangan tumpah saja. Tutup boleh. Berarti dia terjadi peningkatan debit air sebanyak, anggap saja ini satu satuan, entah satu satuannya mau berapa sentimeter, intinya ada penambahan kan? Silakan simpan. Silakan duduk. Oke. Nah. Jangan lupa. Oke. Mula-mulanya ini adalah X sama dengan T, ya kan? X sama dengan T adalah kondisi mula-mulanya. Setelah ada penambahan, dia bertambah sebanyak satu satuan. Maka satu satuan itu, atau kita kasih nama Q satuan. Jarak dari sini ke sini kita kasih nama Q satuan. Maka persamaannya dapat kita buat seperti yang itu. Persamaan yang mula-mula X sama dengan P, nanti berubahnya menjadi seperti itu. X sama dengan P tambah I. Karena debit airnya bertambah sebanyak Q satuan. Mengerti? Oke. Atau misalkan dari sini, misalkan ibu tuang kembali. Oke. Berarti ini berkurang kan? Posisi mula-mula misalnya di sini. Ini dia sudah turun sebanyak, anggap saja juga Q satuan. Ini berarti dia berkurang kan? Nah, pengurangan itu, penurunan debit airnya itu mempengaruhi persamaannya juga. Sehingga kalau penambahannya adalah X sama dengan P tambah Q, maka penurunan debit airnya adalah X sama dengan P kurang Q. Kalau dia bertambah sebesar negatif Q. Paham? Intinya kalian mengerti saja konsepnya, konsep persamaannya. Paham sampai di sini? Ada yang masih bingung menyangkut konsep persamaan nilai mutlak? Sudah paham semua, Pak? Yang masih bingung angkat tangan saja. Oke. Kalau semua sudah mengerti menyangkut konsep persamaan nilai mutlak, sekarang kita akan belajar tentang menyelesaikan persamaannya. Jadi kalian sudah memahami konsepnya. Sekarang kita belajar bagaimana kalian menyelesaikan persamaannya.
supaya nanti kita bisa sekalian jalan penerapan sekalian penyelesaian. Oke? Untuk itu nanti Ibu akan bagikan LKPD. Jadi kalian harus duduk berkelompok. Silakan ambil posisi. Oke. LKPD-nya Ibu bagi per orang. Tapi kalian duduk dalam kelompok supaya kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan didiskusikan. Silakan dilihat LKPD-nya. Silakan diisi dulu nama kelompoknya. Kelompok satunya dimulai dari sini ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Isi nama kelompoknya, kelompok berapa, terus isi kalian punya nama di dalam. Oke, di situ ada 2 pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Kira-kira Ibu kasih kamu waktu berapa menit? 20 menit ya? Oke? Ini kan negatif. Ini tidak ada toh? Ini negatif 1. Tidak ada karena negatif 1 dikali 2x. Berapa sih? Lalu negatif 1 kali negatif 5. Iya toh? Nah ini saja. Negatif berapa? Ini sudah. Kalau masih ragu-ragu bisa kerja dulu di Ibu Rama supaya nanti baru kamu salinkan ke dalam LKPD-nya biar LKPD-nya tidak coret-moret toh. Yang biasakan jadi penjelasan supaya menghilangkan negatif 5-nya kamu tambahkan dengan berapa? Dengan 5. Kalau ruas kiri tambah 5, ruas kanan tambah 5 tidak? Apa? Berarti ini yang tadi berapa? Jadinya kalau ditambah 5 jadi berapa? Coba diisi dulu. Sudah sampai mana? Berapa? Isi dulu. 2x sama dengan 8, berarti x sama dengan supaya 2x-nya hilang, 2-2-nya hilang dibagi dengan 2. Jadi 2x bagi 2 bisa x kan? Ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2 tidak? Bagi, berarti 8 bagi 2 berapa? Supaya 2x-nya jadi x bagi berapa? 2x bagi 2. 2x bagi 2 jadi x kan? Ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2 tidak? Nah, berarti 8 bagi 2 berapa? Per 2 sudah, per 2 dulu. Sekarang enggak. Yang ini karena dia lagi kecil 0, maka di sini ada negatifnya toh. Kalau kalikan dulu negatifnya dengan semua isi dalam kurung ini, baru pekerjaan seperti ini. Yang sudah, siapa? Kelompok mana yang sudah? Penyelesaian soal yang pertama ini sudah toh, ngerti toh? Kamu kerjakan yang bagian ini, nanti kelompok 1 kerjakan yang bagian ini. Sudah. Oke. Silakan kamu isikan dulu yang ini. Yang lain coba lihat. Sama kok yang lain? Atau ada yang mempunyai hasil berbeda? Diperoleh nilai X yang memenuhinya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Yang lain bagaimana? Ada yang berbeda kok? Sama atau beda ini? Sama. Oke, sama. Ini penyelesaian persamaan nilai mutlaknya dengan konsep awalnya ya. Sekarang lanjut dengan konsep akar pangkat 2 dari nilai mutlak itu sendiri yang dipangkatkan 2. Kelompok 1 saja, silakan.
Oke, dari sini paham toh? Ada yang beda hasilnya? Jadi untuk konsep ini dia menggunakan konsep mutlak X sama dengan akar pangkat 2 dari X pangkat 2 atau X kuadrat. Sehingga bentuknya dibawa ke dalam bentuk pangkat 2, akar pangkat 2 dari suatu bilangan dipangkatkan 2. Kemudian kita sederhanakan dengan membuat X3-nya dipangkatkan 2, sehingga bentuk mula-mula juga dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 2X kurang 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9 toh? Sampai sini paham? Nah, dari sini kamu uraikan bentuknya seperti ini, dapat hasilnya seperti ini, sehingga hasil akhirnya 4X pangkat 2 kurang 20X tambah 16 sama dengan 0. Kedua ruas dibagi dengan 4, sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 2 kurang 5X tambah 4 sama dengan 0. Dari situ tinggal kalian difaktorkan saja untuk cari nilai X-nya, iya kan? Paham kok? Iya. Dari situ dicari nilai X-nya, cari dua bilangan yang hasil kalinya positif 4 dan hasil penjumlahannya negatif 5. Bilangannya berapa saja? Negatif 1 dengan negatif 4 toh? Negatif 1 dan negatif 4 positif 4 kan? Lalu negatif 1 ditambah negatif 4 jadinya negatif 5. Sehingga bilangan yang diperoleh adalah X kurang 1 kali X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan positif 1 dan X sama dengan positif 4. Jadi dari sini silakan kalian buat kesimpulannya. Jadi penyelesaiannya masih sama, kesimpulannya masih sama seperti yang kita belajar konsep nilai mutlak itu. Bahwa penyelesaian persamaan nilai mutlaknya bisa kalian selesaikan dengan dua cara itu ya. Untuk penerapannya, kalian tinggal tentukan dulu mana sebagai X, kemudian mana sebagai P-nya, dan mana sebagai Q-nya ya. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh ya, X kurang P sama dengan Q, itu bisa kita buat dalam bentuk seperti itu. Misalnya 2X kurang 5 sama dengan 3, atau X kurang 5 sama dengan 3, semua dalam tanda mutlak. Jadi dari situ kalian bisa selesaikan untuk cari nilai X-nya berapa. Itu untuk penyelesaiannya. Jadi kalian harus pahami penerapannya dan cara penyelesaiannya juga. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk ini ya kesimpulannya masih sama dengan materi yang kemarin. Kalian bisa menyelesaikan bentuk nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak dengan beberapa cara yang di situ. Oke, kalau sudah, Ibu akan kasih kalian satu contoh soal. Kalian selesaikan di rumah ya. Ini bentuk soalnya. Yang mau foto soalnya silakan foto, atau nanti Ibu kirimkan di Google Classroom-nya saja supaya kalian langsung isikan dan bisa langsung dilihat skornya. Silakan kamu pulang, kamu kerja di rumah. Ada yang tidak dipahami, boleh kalian japri Ibu supaya Ibu bisa kasih petunjuknya bagaimana. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Silakan kalian balikan kembali kursinya. LKPD-nya boleh dikumpulkan. Oke, pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, kita akan menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta satu orang di antara kalian tolong maju untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Kita berdoa. Silakan dulu. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.